Hari yang luar biasa, udaranya luar biasa, iya enggak sih? Amin semuanya. Siap untuk kita mempersiapkan diri di dalam memasuki pre-service pada pagi hari ini. Let's prepare our heart for the pre-service this morning. Saya mendapatkan satu ayat bahwa di saat nanti, pada saat kita ketemu dengan Tuhan, di mana orang-orang percaya pada berkumpul semuanya akan tujuannya cuma satu, hanya memuji dan menyembah Tuhan, melemparkan mahkota-mahkota kemuliaan, casting crowns, kita melemparkan mahkota-mahkota, dan di situ dikatakan bahwa segala kemuliaan, kehormatan dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan. Mari kita pagi hari ini datang bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, saudaraku. Amin. He is so good and always good. We just want to thank you, Lord, for everything that you've done in our life, and we want to worship you because of who you are. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, dan pagi hari ini kami datang menyembah karena Engkau adalah Tuhan, bukan karena apa yang Engkau Tuhan mau berikan, tapi kami menyembah Engkau Tuhan karena Engkau adalah Tuhan, Engkau Raja. Apapun yang ada dalam kehidupan kami, enak gak enak, Engkau tetap Raja, Engkau tetap Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Haleluya. We praise your name, Lord Jesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Untuk Anda yang bisa berdiri, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Atas apanya, saudaraku? Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Ini doa kami Tuhan. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu
Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan tinggikan, oh tinggikan dirimu, mengatasi. Yes, angkat suaramu, katakan pujian, oh tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersatu hati sama-sama katakan tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi. Ini hidup kami Tuhan. Untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Lord, tepuk tangan kami untuk Engkau Tuhan. Suara kami untuk Engkau Tuhan. Hidup kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau yang terlebih dulu mengasihi kami dan memberikan hidup-Mu buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Sebagai orang-orang percaya kami boleh berkumpul bersama pada pagi hari ini. Urapan-Mu turun Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah kami. Oh, your fresh anointing Lord Jesus. Turun untuk setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini. Yang kelihatan atau gak kelihatan, Engkau tahu isi hati kami. Tapi yang paling penting Tuhan, kekuatan datang dari Engkau. Kemampuan datang dari Engkau. Hati yang bersih datang dari Engkau. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus, PPC sama-sama katakan. Amin. Good morning PPC. Good morning PPC. I can't hear you. Let's greet our neighbors. Say, I'm glad to see you today. Ayo kita sambut tetangga kita, bilang saya senang ketemu Anda hari ini. Amin. Amin. Kami mau memberi pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ayo kita harus senyum di udara yang very gloomy ini. Sama-sama kita katakan, kami datang bawa pujian, amin, bersama memuji-Mu Tuhan.
Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Amin. Mari kita bawa lagu ini dari awal sama-sama dengan semangat lagi pada pagi hari ini. Amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Amin. Siapa yang bersukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Kita sama-sama katakan we give you glory, we give you honor ya. Ayo, 1, 2, 3. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. Amin. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama katakan Gloria lagi, oke? 1, 2, 3. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Amin. Gloria. Amen. PBC, are we ready to continue worshiping the Lord? Amen. Hallelujah. Lord, we bring you our thanksgiving. We rejoice this morning. Let's sing joyful, joyful. Joyful, joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Open to the sun above. Joyful, joyful. Joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord
hanya ada padamu. Yes, Lord Jesus. Kau di kolam yang setia, pohon sukaya teguh. Sekali lagi, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Yes, Lord. Kau di kolam yang setia, pohon sukaya teguh. Kamu menebuskan hati, mengenyangkan awalnya, yang mencari mendapati dalam Dikau tetap, yang mencari mendapati dalam Dikau tetap, yang mencari mendapati dalam Dikau tetap. Haleluya. Kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau bersyukur kalau pada Natal hari ini, pada Natal pada bulan ini, kami masih sehat. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita ada berada di sini, berarti Tuhan tuh punya tujuan dalam kehidupan kita. Mari kita percaya kalau di tahun yang akan datang ini akan lebih baik lagi dari tahun yang ini. Bersyukur saudara kalau 12 bulan ini Tuhan selalu berjalan bersama-sama kita. Kita jangan lupakan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita pindah ke tahun yang berikutnya, kami mau terus tahu kalau hadirat Tuhan ada di dalam hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-3 berkata, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan pujian bagi Tuhan. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Sama-sama katakan, unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forevermore. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory and all the honor
sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give forevermore, forevermore. Thank you Lord Jesus. Saya persilahkan untuk Om Aldo. Check one, two. Kami mau tenangkan hati kami Tuhan di dalam menyambut firman-Mu Tuhan saat ini. Thank you Lord Jesus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala and pejamkan mata kita. Let's close our eyes and bow our head. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib, buat keselamatan kami, keselamatan dunia, untuk keselamatan orang-orang yang percaya dan menyambut akan kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, selidiki setiap hati kami, search our heart Lord Jesus. Kalau ada yang salah Tuhan, bicara dan beresin hati kami. Saudaraku, ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang penuh kasih, yang gak mengingat-ingat segala dosa dan pelanggaran kita. Terima kasih Roh Kudus. Dia Tuhan yang peduli akan setiap tetesan air mata kita. Dia yang peduli akan setiap doa-doa dan permohonan kita. Because He cares. Karena Dia peduli. Terima kasih Roh Kudus. Mari setiap kita pegang tangan, bawa tangan kita di dada kita, pegang dan bilang, Tuhan, bersyukur untuk detak jantung yang Kau berikan. Bersyukur masih ada kehidupan, tandanya masih ada rencana Tuhan yang belum selesai di dalam kehidupan Anda. Remember saudaraku, kalau masih ada detak jantung Anda, berapapun usia Anda, rencana Tuhan belum selesai dalam hidup Anda. Pekerjaan Tuhan belum selesai lewat kehidupan Anda. Dan pagi ini, biar kita datang dengan ucapan syukur, katakan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Haleluya, oh Lord Jesus, oh haleluya. Kau Tuhan penuh anugerah, oh haleluya, oh, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami ada dalam hati-Mu, ada dalam pikiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, kami
Kami nggak tahu Tuhan hidup kami tanpamu Tuhan. We don't know our life without you Lord Jesus. We are nothing without you Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, sama-sama nyanyi lagu Hosana. Hosana. Angkat kedua tangan kita, katakan. Hosana. Sing it from beginning. Katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted. Let our King. Let our King. Let our King. Let our King. be lifted up. Saat ini Tuhan kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara, Engkau menjamah setiap hati. Setiap pikiran yang bukan daripadamu ditundukkan di dalam nama Yesus. Dan kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Dan keluar dari tempat ini, kami menjadi manusia-manusia yang berkarakter Kristus Yesus. Hidup kami menuju serupa segambar dengan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan berikutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang sama-sama siap katakan. Amin. Yes. You may be seated. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Good morning Philadelphia Praise Center. Good morning everyone. Yes. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya masuk di dalam, my brother Davin. Yes. Di depan ini, high schoolers, middle school, tolong berdiri. Ada ikut kokonik. All the middle schoolers. Lantai 1, lantai 2, middle schoolers. Yes, go with kokonik to the back. Ini ada bangku-bangku depan nih. Nelson depan, Nathan. All middle schoolers, sit, ikut kokonik. Yes, all middle schoolers. Yes. Lantai 2 juga. Flynn, okay. Yeah, good. Alright, good morning semuanya. Yes, udah middle schoolers. Ya, gimana kabarnya semuanya? Baik. Kalau nggak baik juga nggak apa-apa, nanti kita berdoa supaya semuanya menjadi baik ya. Ya enggak? Pagi hari ini kita bersuka cita sekali karena kita bisa kumpul lagi sama-sama. Dan saya mau kasih tahu, minggu depan kita akan celebrate Christmas sama-sama. Yeay! Boleh tahu pada pinter nggak nih kita? Kita bakalan celebrate Christmas di mana? Di rumah masing-masing. Di mana saudaraku? Lihat di buletin. So next week kita nggak ada kebaktian pagi hari. Nah, that's the building. Next week kita nggak ada kebaktian di tempat ini. Kita ketemu jam 4 sore next week di 20 berapa? 18 Wolf. 18 and Wolf. Jam 4 kita mulai. Jadi kalau bisa sebelum jam 4 karena bakalan, kalau bahasa Inggrisnya honey blodos, bakalan rame banget. So saya mengharapkan untuk kita semuanya sama-sama bisa celebrate Christmas together di tempat ini, 18 and Wolf.
jam 4 sore next week. Akan ada youth, akan ada Sunday schools, semua segala macam. Tapi yang paling luar biasa banyak surprise-surprise. Salah satunya akan ada pemutaran film. Ini salah satu premier filmnya. Oke, kita akan ada. Nah, siap. Ini banyak surprise banget minggu depan. Nah, this is the one. Silakan Mei dikeluarkan untuk premier film kita. Last year kita ada pemutaran film premier untuk special Natal dan ini juga premier surprise untuk Natal kita. Suaranya dari awal suaranya Kak. Ntar keburu tua loh. Ada 3 permintaan yang Mama ingin sampaikan buat kamu. I'll be home for Christmas. Lagi masih ada kesempatan, Andre. Papa sangat menyesal. Tapi kan dulu yang ninggalin Papa kan Mama. Hah? Ma? I'll be home for Christmas, if only in my dreams. If only in my dreams. If only in my dreams. Yes. Jujur, film-film Indonesia, film Amerika lewat sama ini. Ya. Ini kelasnya kelas Hollywood ya. Dan ini menjurus ke film India katanya. Banyak air mata gitu, banyak joget-joget enggak gitu, banyak air mata lah ya. Jadi siap-siap Anda minggu depan kita banyak surprise untuk merayakan Natal kita di tanggal 24 dan tanggal 22 Desember untuk all the youth parents ya. Kita akan ada youth service hari Jumat jam 6.30 di basement. Kita akan ada potluck juga all the youth, the parents remember kita akan ada exchange gift. Jadi bring gift $10 minimal gitu ya untuk kita bisa celebrate keriaan bersama-sama. Oke? Nah, siap Anda untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini? Yuk sama-sama ambil handphone kita, kita silent semuanya. Oke, let's pick up your cell phone and kita belajar firman Tuhan judulnya Jesus More Than a Baby. Sebenarnya yang mau saya sampaikan pagi hari ini a very simple message yang saya harapkan Anda semuanya bisa nangkep isi hati Tuhan. Okay. Tapi sebelum ngomongin Jesus More Than a Baby, saya mau ajak Anda menyelidiki pikiran atau brain dari manusia. Okay. Ada gambar otaknya, ada Mei. Jadi dimulai dari waktu bayi dikatakan waktu bayi ukuran otak bayi baru lahir mencapai 60%, baru mencapai 60% ukuran rata-rata otak orang dewasa. Gitu ya. Nah, di sini anak bayi itu proses untuk otaknya belum lengkap banget tandanya 60%. Ya, karena 60%. Nah, menginjak usia anak-anak dikatakan anak-anak komposisi otaknya 80% dari ukuran dewasa. Just follow me, nanti akan saya jelasin ya. Nah, setiap pengalaman-pengalaman yang dialami oleh anak-anak itu terekam dan itu terekam di otaknya dan itu sangat berhubungan dengan lingkungan di mana dia hidup. So remember saudaraku, banyak di antara kita yang akhirnya bertumbuh menjadi manusia A, manusia B dengan karakter begini, memang waktu di retreat Pastor Profesor Virgo Ardomi bilang bahwa memang setiap anak lahir sudah mempunyai 4 karakter. Ada anak yang lahir memang anaknya baik gitu. Ada anak yang lahir tuh emang udah ngeselin gitu. Maksudnya ngeselin, gak bisa diem lah gini. Memang katanya ada 4 karakter anak-anak. Nah, tapi terlepas dari itu, di dalam lingkungannya itu yang akan membentuk dia, brain dia, apalagi waktu masih kecil. Nah, remaja, naik ke remaja,
ada yang namanya prefrontal cortex, yaitu di bagian depan mulai berkembang katanya, gitu. Dimana di dalam bagian otak depannya ini lebih berbicara tentang perencanaan, di dalam membuat keputusan dan lain-lain. Nah, remaja katanya mungkin lebih mengandalkan bagian otak yang disebut amigdala. Amigdala itu adalah apa? Yang terkait dengan emosi, agresi, perilaku, dan naluriah. Makanya seringkali anak-anak remaja seringkali mengambil keputusan sering apa? Sering salah. Karena apa? Mereka pakainya pakai apa? Emosi. Iya. Emosi tandanya lebih lagi dari emosi. Emosi ya. Nah, setelah itu beranjak dewasa. Memasuki usia 20 tahun ke atas, otak semakin lengkap gitu ya namanya. Makanya kehidupan orang-orang dewasa yang makin bertumbuh, mereka di dalam mengambil keputusan dan semua segala macam lebih, ini kita bicara orang-orang normal ya, lebih apa? Lebih tepat gitu ya. Lebih tepat, volume otaknya udah lengkap, semuanya fokusnya di dalam mempelajari hal-hal baru, semuanya bisa nangkep. Nah, yang mau saya sampaikan kenapa dengan gambar otak ini adalah begini, bahwa ngebayang nggak kalau Bapa di surga dengan proyek keselamatannya itu, remember pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapa di surga langsung punya planning untuk keselamatan umat manusia. Dan ngebayang gak? Kalau yang dikirim adalah seorang bayi, yes Yesus tapi cuma sebagai bayi. Dia 100% manusia tapi 100% Tuhan juga. Ngebayang gak kalau itu yang dikorbankan? Seorang bayi doang. Nah, Tuhan di sini mau ngajarin, Bapa di surga mau ngajarin bahwa usia dewasa, usia di mana bisa bertanggung jawab, usia untuk lebih utuh, lebih whole di dalam kehidupannya. Tuhan mau ngasih tahu bahwa, hey, belajar daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang mau mengorbankan dirinya di dalam usia yang sudah dewasa, di dalam saat-saat yang benar-benar udah mateng. Nah makanya tapi di akhir-akhir sekarang ini bahwa usia tidak menjamin kedewasaan seseorang. Setuju apa setuju? Yes. Ada orang yang udah umur 30-40 tahun kelakuannya seperti anak-anak. Bahkan bukan hanya, ada orang yang sudah berkeluarga sekalipun bisa kelakuannya seperti anak-anak. Karena keutuhan, kedewasaan itu berbicara dari dalam. Gitu. Again, seperti yang tadi saya bilang, semuanya berpengaruh dari awal, dari lahir, dari kehidupan masa kecilnya. Itu sangat berpengaruh. Tapi ingat, kita punya apa? Kita punya Tuhan yang besar yang bisa merubah keadaan kehidupan kita. Asal kita mau. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah begini. Kalau Tuhan Yesus menjadi juru selamat waktu masih bayi, mungkin pandangan kita menjadi berbeda atau waktu remaja. Tapi Tuhan Yesus ya berkorban untuk kita di saat apa? Di saat usianya udah matang, kedewasaan, keutuhan di dalam kehidupan dia. 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ini biasanya ayat yang biasa kita bacain atau biasa kita dengar waktu kita lagi ngapain? Perjamuan kudus. Makan roti dan minum anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya tertarik dengan kata-kata gini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Katakan diserahkan bagi saya. Katakan sama-sama diserahkan bagi saya. Ini
gak main-main bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia dan menyerahkan hidupnya untuk Anda dan juga untuk saya. Jadi apa? Setiap kita makan roti dan minum anggur setiap awal bulan nih, jangan jadi tradisi. Tapi di situ kita harus merasakan gini. Lewat roti dan anggur ini, saya loh yang menerima keuntungan. Tuhan Yesus yang mati, saya yang beruntung. Kita harus ngelihat bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa keuntungan buat kita orang-orang percaya. Katakan amin. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus harus mati? Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab 1, 2, 3 sama-sama. 3, 2, 1. Kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia? Karena apa? Upah dosa adalah apa? Gak ada satupun yang tidak berdosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal. So let me tell you, kehidupan kita di dunia ini sekali lagi saya mau ingetin cuman apa? Cuman apa? Yang tahu sementara cuma 20 orang. Yang 200 orang lainnya mikir kekekalan kayak gini. Enggak, let me tell you. Kehidupan kita di dunia ini cuman sementara. Kejayaan Anda cuman sementara. Kesusahan Anda cuman sementara. Sakit penyakit Anda cuman sementara. Kemenangan segala macam yang Anda cuman sementara. Kenapa? Karena ada hidup yang kekal. Sebab upah dosa adalah maut. Saya berdoa biar kita semuanya berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk kehidupan kekekalan. Walaupun katanya sih nanti di surga kita gak saling kenal. Gitu. Lu apa kabar? Gak ada. Gak ada kayak gitu di surga kita lagi menyembah Tuhan. Apa anak PPC ya? Apa kabar lu? Lu selamat juga kayak gue ya? Gak ada kayak gitu. Gak ada bos. Kita semua tujuannya roh, udah spirit, udah langsung menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang adalah spirit. Nah, coba keluarin foto ini saudaraku. Ini foto dari The Passion of the Christ. Ya. Nah, kata orang, ngeri banget nih, ngeri banget. Ternyata, apa saudaraku, katanya, kenyataannya lebih apa? Kenyataannya lebih sadis. Jadi, kita juga jangan cuma bilang gini, ngeri ya. Tapi setiap kita ngelihat foto kayak begini, setiap kita ngelihat ada salib, setiap kita ngelihat ada duri, yang kita ingat adalah apa satu hal? Itu untuk saya. Itu dosa saya. Itu harus kita ingat. Tuhan Yesus berkorban untuk saya, dia begitu karena saya. Jadi kita harus bilang sama diri kita bahwa saya bebas dari kematian karena pengorbanan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mau berkorban seperti ini. Mati di kayu salib. Katanya, kalau Anda Google, salib itu cara membunuh manusia paling sadis yang ada di dunia ini. Penyalipan. Gak ada cara lain yang paling sadis selain disalib. Nah, Tuhan Yesus menunjukin bahwa saya siap berkorban untuk dengan cara apapun yang paling parah sekalipun. Intinya pagi hari ini sebagaimana tadi saya bilang, diserahkan bagi kamu. Ini berbicara tentang apa? Tentang pengorbanan. Pagi ini saya mau bicara tentang pengorbanan. Saya tahu banyak di antara kita yang berkorban untuk keluarga. Banting tulang, kirim uang, kerja overtime. Benar gak? Sakit-sakit dijalanin kerja. Kita berkorban. Berat gak? Berat, penuh kesakitan. Apalagi kalau kita hidup terpisah, kita kerja sini sendirian, kirim uang ke Indonesia,
berat banget. Anda yang di sini kumpul sama keluarga, harus bisa memanage semua segala macam. Di tengah pekerjaan yang gak gampang sekarang ini, kita juggling semuanya, kepala di bawah, kaki di mana? Kaki di atas, semuanya kita jalanin. Berat dan sakit kita jalanin. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa lo jalanin? Pasti kita bilang gini, karena gue ngasihin keluarga gue. Karena saya mengasihi keluarga saya. Karena saya menjalani semua ini untuk orang-orang yang saya kasihin. Nah, pada saat kita menjalankan sesuatu, kita berkorban untuk orang-orang yang kita kasihin, di situ busnya datang, semangatnya datang. Karena kita melakukannya untuk orang-orang yang kita kasihin. Betapa Tuhan Yesus bela-belain berkorban kayak begini karena apa? Karena dia mengasihi Anda dan saya. Katakan amin. Semua pengorbanan Anda good. Saya nggak bilang nggak bagus. Semua pengorbanan Anda baik. Tapi nggak ada pengorbanan yang bisa dandingin pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Agak panjang tapi ini bagus banget. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi perjanjian lama di hukum Taurat itu berbicara tentang apa? Tentang keselamatan. Tapi itu semuanya masih apa? Masih bayangan perjanjian lama. Karena digenapinya di mana? Di perjanjian baru pada saat Yesus lahir. Yesus beranjak dewasa dan Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Di situ karya keselamatan menjadi nyata. Di perjanjian lama itu masih bayangan. Masih dinubuatkan. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Maksudnya apa? Dulu di dalam perjanjian lama kalau orang-orang berdosa mereka harus membawa apa? Membawa persembahan. Persembahannya apa? Binatang. Apakah persembahan binatang itu menghapus dosa? Ternyata katanya apa? Enggak. Persembahan binatang itu tidak untuk menghapus dosa. Karena apa? Korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Artinya apa? Di dalam perjanjian lama, kenapa orang membawa persembahan binatang? Untuk diingetin, ternyata gue juga baru baca ini pelan-pelan tadi malam. Oh iya ya, ternyata pada zaman perjanjian lama kenapa orang disuruh bawa persembahan? Untuk diingetin, hei lo orang berdosa. Kita bawa persembahan animal, binatang itu bukan untuk penghapus dosa. Tapi untuk diingetin bahwa engkau adalah orang berdosa. Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Benar kan? Diperingatkan akan dosanya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Ini bicara tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus yang akan jadi yang sudah jadi korban. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi karena dosa Adam, seluruh manusia jatuh dalam dosa. Dan karena karya penebusan Adam kedua yaitu Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sekali dan selamanya dosanya dihapuskan. Katakan amin. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Diingetin lagi. Lo bawa persembahan-persembahan itu tuh gak menghapus dosa lo. Yang bisa menghapus dosa kita cuma satu, darah Yesus Kristus. Wow.
Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Remember, siapa yang bisa menghapuskan dosa? Hanya orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Dan dia sebagai manusia tidak berbuat dosa. Hingga akhirnya dia bisa mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita karena dia tidak berdosa, saudaraku. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Saya mau tekankan bahwa aku tidak akan mengingat dosa-dosanya lagi. Itu untuk siapa? Untuk setiap kita yang percaya kepada Yesus Tuhan, yang datang kepada Yesus Tuhan jujur. Tuhan, I'm a sinner Lord Jesus. Aku orang berdosa Tuhan. Tapi aku tahu aku diselamatkan oleh karena pengorbananmu di kayu salib di Golgota. Di situ ada keselamatan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan mengingat-ingat perbuatan dosa pelanggaran kita. Di sini kita diingetin juga bahwa setiap perbuatan baik kita tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kedua, perbuatan baik kita gak akan membawa kita ke surga. Halo, pengajaran agama lain mungkin gitu. Buat baik. Yes, Tuhan Yesus juga bilang buat baik. Tapi buat baik itu tidak akan membawa Anda masuk ke surga. Pada saat Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepercayaan Anda kepada Yesus Tuhan, itu yang akan membawa keselamatan. Dan setelah Tuhan Yesus datang, mati di kayu salib, udah gak perlu lagi bawa persembahan binatang. Karena semuanya sudah diselesaikan. Dan Tuhan katakan It is finished. Sudah selesai. Pada saat Tuhan katakan di kayu salib, it is finished, ya udah selesai. Udah gak perlu lagi bawa korban-korban persembahan binatang. Nah, hasilnya ada, saudaraku. Hasil dari pengorbanan Yesus yang mati bangkit dari kematian. Yaitu apa? Membawa kita hubungannya jadi dekat dengan Tuhan. Udah gak perlu pakai perantara lagi. Ingat, pada saat kematian Tuhan Yesus tabir bait Tuhan terbelah dua. Itu artinya apa? Segala penghalang-penghalang sudah dirobek. Jadi kita punya akses langsung dengan Tuhan Yesus. Saya seneng kalau ada orang gangguin saya, tapi seringkali saya juga harus ngasih tahu sama Bapak Ibu semuanya. Doa Anda dan doa saya sama manjurnya enggak? Sama manjurnya. Tuhan kita sama enggak? Sama. Gitu. Tapi seringkali kita pikir gini, harus pendeta yang doain. Capek enggak lo? Beneran. Aduh, saya bilang saya senang digangguin. Tapi untuk hal-hal tertentu Anda harus tahu, Anda dan saya kuasanya sama enggak? Sama. Karena yang menjawab doa bukan saya, yang menjawab doa siapa? Tuhan Yesus. Seringkali kalau ada yang sakit, tolong dong doain nih gini. Oke, ya kita doain. Seringkali pas didoain sama pendeta itu sembuh loh. Tapi Anda nggak tahu berapa banyak yang didoain jadi mati. Anda nggak tahu, karena Anda cuma dia didoain sembuh loh. Kalau Anda jalan sama saya, Anda tahu udah berapa banyak orang yang saya doakan dan meninggal dunia langsung. Biar gue ceritain. Jangan doain Aldo deh, jangan. Entar kita cepat dipanggil Allah, jangan deh. Enggak, tapi saya mau kasih tahu bahwa beneran, bahwa hasil dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah hubungan yang terbuka, akses yang terbuka. Dan yang kedua adalah hubungan kita dipulihkan adalah ada rekonsiliasi antara Tuhan dengan manusia. Ada rekonsiliasi.
Tadinya manusia tujuannya adalah kegelapan. Ada pemulihan hubungan bapa dan hubungan anak dipulihkan. Nah, sekarang mari kita belajar untuk berkorban. Siapa yang mau belajar untuk berkorban? Ya, yang angkat tangan, ya. Gimana sih pohon Natal nih? Gimana nih pohon Natal? Hah? Nggak ada yang mau berkorban? Iya. Ada 2 cerita dari Lukas 10 mengenai orang Samaria yang baik hati. Jadi Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ada orang yang jadi korban. Korban apa? Korban perampokan. Dihajar, dihabisin, barang-barangnya diambil, semua segala macam. Nah, setelah itu dia kan jatuh di pinggir jalan kan. Ingat ceritanya nih. Kalau nggak ingat saya cuma bantuin cerita aja. Jatuh pinggir jalan. Lalu lewat siapa? Seorang imam. Imam itu ngelihat. Apa yang imam itu lakukan? Saudara ingat? Pergi. Ya. Karena ada acara apa? Ada acara KKR waktu itu. Dia mau pimpin KKR. Jadi ditinggalin. Aduh gue sibuk nih, gue ada KKR nih. Gue ada tugas nih, gue ada tugas. Nah lewatlah ditinggalin. Yang kedua ada siapa? Ada orang Lewi. Orang Lewi. Bangsanya si Sandri, si Jacob, si Ryan, semua segala macam main musik. Mereka lewat. Mereka, aduh gue belum latihan nih. Aduh nggak ada. Tapi pada saat mereka tinggalin nyanyi. Segala kemuliaan hanya bagi. Tapi ditinggalin. Tiba-tiba ada orang ketiga. Ini katanya nih musuhnya, bermusuhan mereka, orang Samaria. Pas dilihat, diangkut, diobatin, dia punya keledai, ini orang ditaruh di keledai, dia yang jalan, dia naik keledai. Dan ditaruh ke penginapan, dan bukan hanya ditaruh penginapan, dia kasih apa? Dikasih uang, diobatin, dan dia bilang gini, tolong jaga nih orang, I'll be back. Kalau ada kelebihan, tenang nanti gue bayarin. Nah, ini dia yang menarik. Pastor Jose bilang gini, kalau imam dan Lewi, imam dan orang Lewi tadi bilang gini, kalau saya berhenti dan menolong orang ini, apa yang akan terjadi dengan saya? Remember, 2 orang pertama, orang Lewi dan orang yang imam tersebut bertanya, kalau saya berhenti dan menolong orang ini, apa yang akan terjadi dengan saya? Tapi pertanyaan orang Samaria bilang gini, kalau saya tidak berhenti dan menolong orang ini, apa yang akan terjadi dengan dia? Wow. Kasusnya sama, situasinya sama, pertanyaan dan responnya bisa apa? Berbeda. Karena apa? Kuncinya ada di mana? Kuncinya yang 2 orang pertama, kalau saya berhenti dan menolong orang ini, apa yang akan terjadi dengan saya? Fokusnya ke siapa? Saya. Selama Anda fokus kepada you, yourself, and me, Anda gak akan bisa berkorban. Tapi orang Samaria bilang gini, kalau saya tidak berhenti dan menolong orang ini, apa yang akan terjadi dengan dia? Tandanya apa? Selama fokus kita kepada orang lain, Anda bisa berkorban buat orang lain. Cuman 5 orang yang ngangguk, ampuni Tuhan. Bener. Paham gak sih? Pertanyaan dan responnya beda loh. Kasusnya sama. Sama-sama ngelihat orang yang lagi habis babak belur. Dan saya berdoa biar gereja Philadelphia Praise Center selalu mengambil pertanyaan. Kalau saya tidak berhenti dan menolong orang ini, apa yang akan terjadi dengan dia? Ayo, kita harus menjadi orang-orang yang seperti Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tuhan udah ngajarin. For you. For this person. Cerita kedua adalah cerita dari Markus 12. Cerita mengenai seorang janda.
Seorang janda yang membawa persembahan. Waktu itu Yesus di dalam rumah ibadat dan Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Seperti biasa kayak di tempat kita gitu ya. Kan ada peti gitu ya, ada kotak persembahan. Puji Tuhan kita nggak ada yang merhatiin gitu satu-satu gitu. Inilah, masukin nggak? Masukin nggak? Hah? Begitu misalnya kita ngelengos gitu. Masukin. Nggak ada yang kayak gitu ya. Untungnya di sini nggak ada ya. Dan Tuhan Yesus juga di sini tidak dikatakan dia jadi polisi gitu. Kayaknya kalau kita semuanya kayak gitu ada yang merhatiin, kayaknya kita jadi malas ya ngasih persembahan, iya nggak sih? Karena takut. Dan di sini juga nggak ada kantong persembahan gitu ya. Iya deh, yang tadi nggak mau ngasih jadi ngasih gitu, jadi kepaksa. Padahal Tuhan suka memberi orang-orang yang memberi dengan apa? Sukacita, ya nggak, cheerful giver. Nah, waktu itu Yesus lagi duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang. Banyak orang kaya kasih jumlah besar. Mungkin tuh kalau ngasih di kotak persembahan bunyinya kan gedebuk gitu, kalau saking banyaknya gitu persembahannya dengan sombongnya gitu. Gedebuk. Datang lagi orang kaya lagi. Gedebuk. Tapi datang setelah itu janda cuma masukin apa? 2 peser. Dia datang. Bunyinya gedebuk nggak? Bunyinya nggak gedebuk bos. Klinting. Karena cuma 2. Yang sebelum-sebelumnya gimana? Gedebuk. Gitu. Kalau gubrak itu uangnya berantakan. Ini uangnya nggak berantakan. Gedebuk. Yang ini cuma 2 peser. Maka dipanggilnya kata-katanya saya bacain. Maka Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ternyata latar belakangnya adalah para pemimpin agama di saat itu banyak ngapain? Memanfaatkan para janda-janda tersebut. Mereka ditekan, mereka mencoba mengambil keuntungan dengan bilang apa? Dengan meminta persembahan lebih, dengan kata-katanya bilang apa? Untuk pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan. Padahal itu masuk ke kantongnya sendiri. Ada familiar nggak nih? Ada familiar nggak? Bahwa ternyata dari dulu sampai sekarang kasusnya masih ada. Masih ada. Mungkin saat ini ada pendeta-pendeta, ada gereja-gereja yang ngapain? Yang memanfaatkan. Mungkin bukan memanfaatkan janda-janda, tapi memanfaatkan not only janda-janda. Semua orang susah, semua katakannya apa? Untuk pekerjaan apa? Tuhan. Apalagi ada yang dikatakan dengan apa? Dengan lip service yang bagus. Tapi semuanya tipu. Pekerjaan Tuhan begini, begitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Untuk memperkaya diri sendiri. Nah, kalau Anda sering mendengar yang begitu-begitu, Anda harus lebih dewasa lagi. Gitu. Anda harus lebih dewasa. Ada hamba-hamba Tuhan yang bisa memakai trik-trik intimidasi untuk Anda memberi persembahan. Ada yang memakai firman Tuhan yang mengatakan kalau engkau tidak memberi begana begini segala macam. Anda jangan percaya dengan yang begituan gitu. Karena Tuhan kita kaya banget gitu loh. Di dalam masalah persembahan uang semua segala macam, jangan kita sampai terkecoh dengan yang begini-beginian. Tapi kembali lagi cerita mengenai janda tadi, Tuhan bilang bahwa janda ini memberi semua dari kekurangannya. Artinya adalah apa? Janda ini memberikan apa? Semuanya. Memberikan semuanya. Artinya apa? Masa depan janda ini ada di mana? Ada di 2 peser tadi. Dan semuanya apa? Dikasih sama dia. Sementara orang-orang kaya yang tadi adalah apa? Dengan gedeboknya itu, uangnya masih banyak nggak?
Uangnya masih banyak. Jadi pada saat dia ngasih gedebok begitu, ada kekhawatiran nggak? Nggak ada, karena bank account-nya masih banyak. Tapi janda ini dengan 2 peser, this is all my life. Boom, I surrender to you all. Diserahin semuanya sama Tuhan. Nah, menurut Anda kira-kira Tuhan gak peduli gak? Saya percaya Tuhan peduli sama janda ini. Dan saya percaya Tuhan akan take care dia. Jadi di situ janda ini berkorban secara luar biasa. Lihat pengorbanan orang Samaria, pengorbanan janda ini. Pengorbanan gak bisa dilakukan kalau kita selalu melihat untuk diri sendiri. Ada untungnya gak buat gue nih? Ada untungnya gak buat gue nih? Selama Anda seperti Imam dan Lewi, ada untungnya gak buat saya nih? Kita gak bisa menjadi seperti Yesus yang mau berkorban untuk orang lain. Kalau Tuhan Yesus hitung-hitungan tuh untung rugi, udah kita gak selamat bos. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam berkorban harus siap rugi. Anda di dalam berkorban harus siap rugi. Kalau Anda saat ini berkorban untuk keluarga, bagus gak? Menurut saya bagus. Great. Anda berkorban untuk keluarga Anda, bagus. Tapi kita harus naik level, lantai 1, lantai 2. Kita harus berkorban bukan hanya untuk orang yang ada di sekitar kita, tapi juga untuk extend orang-orang di luar kita. Maksudnya gimana sih? Di dunia ini banyak orang-orang kekurangan. Di dunia ini banyak orang-orang yang hatinya sakit, yang hatinya hancur. Di dunia ini banyak orang-orang yang butuh Kristus Yesus. Ayo, di sini waktunya untuk kita ambil bagian, berkorban. Di saat Natal seperti ini, saya dihubungin sama satu teman saya dari MCC. Dia bilang, Aldo, can your church help? Boleh nggak gereja kamu nolong? Kenapa? Saya bilang gitu. Jadi MCC itu adalah Mennonite Central Committee, adalah bagian daripada link dari gereja kita. Banyak orang-orang di penjara. Kita pernah melakukan tahun-tahun kemarin, banyak orang di penjara, mereka tuh gak punya baju dingin, mereka gak ada underwear, kaos kaki, itu gak ada. Seringkali apa yang dikasih orang itu yang ini. Dia bilang, Aldo, can your church help? Saya bilang, of course, saya bilang gitu. Kenapa? Pada saat kita menolong orang-orang yang simple seperti itu, yang di penjara, ingat yang minggu lalu saya ngomongin beberapa minggu lalu, Matius 25. Gitu. Pada saat engkau di penjara, pada saat engkau sakit, pada saat engkau lapar, pada saat engkau telanjang. Ini kesempatan untuk kita berkorban di saat Natal seperti ini. Untuk memberikan apa? Untuk kasih kaos kaki, underwear. Gitu. Untuk mereka, as simple as that. Dolo gak tahu ya, gue ini kerjaan lagi susah ya. Ini gue udah 5 hari gak kerja. 2 hari gue cuma 12 jam, 12 jadi 24 jam. Ih enak juga lu 2 hari 24 jam lu kerja. Tapi sekarang saya kasih tahu bahwa di tengah berkat Anda yang mungkin menurut Anda, aduh gue sangat berkat, gue sangat limited banget, gaji gue sangat limited. When you put aside, seperti janda tadi, untuk menolong orang nih yang lagi dalam penjara. You do it for Christ. Gitu. Harus siap rugi saudaraku di dalam kita berkorban. Selama kita menjadi orang yang egois, kita gak akan bertumbuh. Mari kita mengurangi rasa egois kita. Biasanya orang egois yang kayak gimana sih? Orang yang apa? Yang apa? Tadi orang yang apa? Mementingkan diri sendiri, sama satu lagi orang yang
Orang yang apa? Pelit. Iya. Orang yang pelit. Itu orang yang namanya apa? Orang egois, orang yang mementingkan diri sendiri. Tapi, praise the Lord, haleluya. Orang pelit tidak ada di ruangan ini. Haleluya. Di Broad Street nggak boleh. Oh di jalan di Broad Street. Oh iya. Di luar sana lah banyak orang pelit ya. Iya. Tapi di tempat ini nggak ada. Kamu tuh jangan menuduh yang aneh-aneh kamu ya. Ini ambigu nih. Pengertiannya bisa double nih. Pengertian double nih. Ya di luar sana, tapi di sini tidak. Glory, haleluya. Ya pokoknya intinya kita harus belajar berkorban seperti Yesus. Yang tidak mentingin diri sendiri. Yang tidak egois. Yang tidak pelit. Saya mau manggil pemusik maju ke depan. Untuk Anda semuanya saudaraku, kalau Anda di tengah Anda lagi limited dan di situ Anda ditantang, ya, bukan hanya masalah di gereja ini, di luar dimanapun juga. Kalau menurut saya, Anda harus ambil kesempatan itu. Beberapa minggu yang lalu, kita lagi meeting, saya dan leader lagi meeting. Gitu. Jadi di tengah lagi meeting gitu, kita ngomongin ada nih bahwa gereja kita lagi membutuhkan A, B, C, D, E dan segala macam. Nah di tengah itu ditanya, gimana nih kalau kita pengeluarannya kayak begini? Bisa minus nih kita nih. Oh minus nih enggak bisa minus enggak. Karena kita kan banyak banget duitnya. Pokoknya banyak banget pengeluaran. Udah gitu, Tata saya bilang gini, ini kita perlu nih. Tapi tahu nggak nih, ada orang-orang yang lebih memerlukan ini lagi. Kalau saya sih, saya bilang sama leader, kalau saya sih, ada tantangan kayak begini, kita harus ambil kesempatan dalam menolong orang, kesempatan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Untuk urusan ini Tuhan bisa supply. Tapi untuk orang-orang lain itu bagian kita loh. Jadi saudaraku, kalau ada kesempatan apalagi di saat-saat Natal seperti ini, Anda buka hati, Anda buka telinga, Anda buka mata. Hey, kayaknya gue denger nih ada orang yang butuh pertolongan. Gak usah lapor sama gereja, gak usah lapor sama gue. Do it yourself. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang tidak egois, untuk menjadi orang-orang yang apa? Yang menyerahkan dirinya bagi orang lain. Ingat 1 Korintus 11 tadi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Biar kita mulai pagi hari ini menyerahkan hidup kita untuk orang lain. Sebagaimana Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat katakan sama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan dari awal. Telah kulihat Bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Yang tahu lagu ini katakan sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi Engkau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan sama-sama. Terlalu lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu, Yes Lord. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi Engkau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Dengan iman katakan, terlalu besar, terlalu besar Kasih-Mu Bapa, yes, pengorbanan yang Kau berikan bagi Engkau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Engkau yang telah mengorbankan hidupmu Tuhan, Engkau yang udah siap rugi dengan mati di kayu salib buat kami Tuhan. Bagian kami untuk mengikut seperti Yesus Tuhan, mau berkorban untuk orang lain. Sebagaimana Engkau katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, yang diberikan bagi kamu. It's all about other people. Kehidupan ini bukan ternyata tentang diri kita. Kehidupan ini lebih tentang orang lain, saudaraku. Mari, kan kita mau nih serupa segambar sama Yesus. Kalau kita mau serupa segambar sama Yesus, kurangi fokus kepada diri sendiri. Mulai fokus akan kebutuhan orang-orang lain. Sebagaimana cerita orang Samaria yang baik hati. Kalau saya tidak berhenti dan tidak menolong orang ini, apa yang akan terjadi dengan orang ini? Bapa, materaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar setiap kami keluar dari tempat ini menjadi orang yang berkarakter seperti Yesus, yang peduli akan orang lain. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Saya sama istri, sama anak saya di Natal ini gak bisa kasih banyak-banyak. Tapi pada saat Anda keluar, ada bingkisan Natal dari keluarga kami. Semoga Anda berkenan menerimanya. Jangan dilihat dari besar angkanya, tapi dari hati kami untuk memberikan perhatian buat Anda semuanya. Tapi yang paling penting adalah satu keluarga satu ya, karena terbatas, ya. Jadi kami memberi dengan hati yang penuh kasih, tapi tolong juga perhatikan dompet kami ya. Jangan semuanya diambilin ya. Satu keluarga cukup satu. Yuk, bawa persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. We just want to give thanks to you, Lord Jesus.
Kami pagi ini membawa persembahan kasih kami, persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Terimalah biar bisa dipakai lewat gereja di tempat ini, dikelola oleh pengurus di gereja ini untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Bapa, terus kami masih mendengar mereka yang belum dapat pekerjaan. Tuhan, bukain pekerjaan. Biar pengharapan Anda yang belum dapat pekerjaan, pengharapan Anda taruh sama Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang hebat. Dia Tuhan yang bisa membelah laut merah, Tuhan Yesus yang sama yang akan memberikan pekerjaan buat Anda. Berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang bergumul di dalam hubungan, ada pemulihan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Berkat kasih Tuhan turun atas kota Philadelphia, atas kami yang hadir di kota ini, membawa perubahan untuk kota ini. We praise you Lord Jesus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri ke kanan, dan apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya berbuah lebat, yang tidak fokus kepada diri sendiri, tapi fokus kepada orang lain. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Selamat hari Minggu, happy Sunday. We'll see you guys next week in the new building.